Bab 547. Barak armor hitam. Dao seorang kultivator kokoh sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kekuatan luar. Itu adalah hati Dao. Menapaki jalan iblis itu seperti melewati angin dingin yang menembus tubuh, menyerang hati, dan mengambil alih jiwa. Saat mata Wang Lin menjadi jernih, ada sedikit keterkejutan di dalamnya. Dengan kultivasi dan hati Daonya yang kokoh, apa yang baru saja dia alami seperti bencana. Nostalgia tidak menakutkan, yang menakutkan adalah ketika seseorang benar-benar tersesat dalam nostalgianya dan tidak mampu mengeluarkan dirinya dari situ. Jika itu normal, hal semacam ini tidak akan terjadi pada Wang Lin, tetapi Wang Lin baru saja berjalan di jalan setan. Meskipun dia telah menekannya, masih ada beberapa cita-cita iblis di tubuhnya, dan itulah sumber nostalgianya. Pada zaman kuno, para pembudidaya percaya bahwa setan menyerang tubuh manusia. Mereka percaya ini karena mereka mengira bahwa setan-setan dari yang tidak diketahui ini bergabung dengan surga, tidak terdeteksi, dan berusaha untuk mengambil alih para pembudidaya yang memahami surga. Undefined dari sudut lain, itu berarti mereka ada di mana-mana. Iblis ekstrateritorial memasuki tubuh mereka, mengaktifkan api Dao kultivator untuk membakar jiwa asal mereka, dan dengan demikian memperoleh kehidupan kultivator, menghancurkan hati Dao mereka. Di mata para pembudidaya kuno, setan-setan ini sangat menakutkan. Jika mereka melakukan satu kesalahan dan membiarkan iblis memasuki tubuh mereka, mereka akan menghancurkan mereka selamanya. Ketika para pembudidaya kuno mati dan aliansi budidaya mengambil alih, pembicaraan tentang setan ekstrateritorial menghilang dan digantikan oleh analisis logis dan perhitungan rasional. Aliansi kultivasi menyangkal keberadaan setan-setan ini. Sebaliknya, mereka percaya bahwa itu benar-benar ideal setan yang lahir di tubuh sendiri. Cita-cita iblis ini tidak sejalan dengan apa yang dipahami para pembudidaya dari surga dan karenanya menyebabkan ketidakseimbangan. Yin dan yang seseorang tidak bergerak dengan baik dan jantung Dao mereka tidak stabil, menyebabkan ilusi yang mempengaruhi jantung. Inilah yang baru saja terjadi pada Wang Lin. Keinginannya untuk kembali ke planet Suzaku adalah puncak dari cita-cita iblisnya. Jika terus berlanjut, Wang Lin akan terbangun dengan sendirinya, tetapi waktu yang dibutuhkan bisa singkat atau sangat lama. Munculnya tentara iblis dan energi spiritual iblis mereka memungkinkan Wang Lin menemukan celah di penjaranya. Saat energi spiritual iblis 6 tentara iblis melonjak keluar, Wang Lin memiliki momen kejelasan. Meskipun itu hanya sesaat, itu banyak waktu baginya. Dia tidak ragu sama sekali. Energi spiritual iblis melonjak keluar dari kristal iblis dan dengan cepat bergerak di dalam tubuhnya. Ketika energi spiritual iblis bertabrakan dengan energi spiritual surgawi di tubuhnya, itu menciptakan pusaran. Ini tercipta ketika energi spiritual iblis menyatu dengan energi spiritual surgawi. Bagi orang asing di tanah roh iblis, energi spiritual iblis seperti pengganti energi spiritual surgawi. Ketika energi spiritual iblis digabungkan menjadi energi spiritual celestial, itu dapat meningkatkan energi spiritual celestial mereka. Wang Lin belum menyatukannya karena dia sedang menunggu saat yang tepat. Fusi adalah alasan mengapa dia mampu melahap energi spiritual iblis 6 prajurit iblis. Meski sepertinya butuh waktu lama, semuanya terjadi dalam sekejap. Ketika 13 melihat bahwa Wang Lin telah kembali normal, dia menghela nafas lega. Dalam hatinya, selama Wang Lin ada di sini, tidak ada masalah.
Dia segera tiba di sebelah Wang Lin dan menatap tentara iblis dengan tatapan dingin. Kegugupan juga menghilang dari Hu Pao. Dia melambaikan tangannya untuk menarik pecahan jiwa dan berdiri di samping Wang Lin. Keenam tentara iblis yang baru saja kehilangan energi spiritual iblis mereka sangat lemah. Mereka semua mengungkapkan ekspresi tidak percaya dan kemudian menatap Wang Lin dengan mata penuh ketakutan. Laki-laki berwajah muram itu berdiri dan bertanya dengan nada serius, "Siapa kamu, Pak?" Wang Lin mengambil toples ketiga yang belum dibuka. Dia bahkan tidak melihat orang lain dan mulai berjalan keluar dari restoran. Tertin mengeluarkan beberapa batu iblis dan meletakkannya di atas meja sebelum mengikuti Wang Lin. Adapun Hu Pao, dia mencibir saat melihat tentara iblis di dalam restoran dan mengikuti Wang Lin. Orang murung itu membanting meja dan berteriak, "Berhenti!" Dengan itu, dia melangkah maju dan energi spiritual iblis yang kuat menyebar. Seluruh restoran dikelilingi oleh aura iblis. Energi spiritual iblis memadat menjadi pedang dan dengan cepat menyerbu kelompok Wang Lin. Wang Lin berbalik dan matanya menjadi dingin. Dia dengan dingin menatap yang lain dan kemudian melambaikan tangannya. Embusan angin aneh muncul dan pedang yang terbuat dari energi spiritual iblis segera menghilang saat terkena angin ini. "Kita akan bertemu lagi." Setelah meninggalkan kalimat itu, Wang Lin keluar dari restoran. Mata orang berwajah suram itu menyipit, lalu dia menatap Wang Lin dan mulai merenung. Setelah meninggalkan restoran, Wang Lin tidak pergi kemana-mana dan langsung kembali ke penginapan. Dia duduk dalam posisi lotus dan mulai mencari. Energi spiritual surgawi bergerak perlahan di dalam tubuhnya saat dia mencari. Ketika dia memasuki kondisi iblis itu sebelumnya, itu membuatnya merasakan krisis. Dia telah meremehkan cita-cita iblis. Sekarang dia dengan hati-hati mencari di tubuhnya untuk berbagai titik ideal iblis di dalam dirinya. Setiap kali dia menemukan jejak ideal iblis, dia akan segera mengusirnya. Pada pagi hari kedua, dia memutar energi spiritual surgawi melalui tubuhnya beberapa kali sebelum akhirnya menghembuskan napas lega. Saat ini, ada 3 bola hitam melayang di depannya. 3 bola kecil seperti kapas ini adalah cita-cita iblis yang telah dia keluarkan dari tubuhnya. Akan sia-sia untuk menghancurkan cita-cita iblis ini. Jika digunakan dengan benar, itu dapat merusak hati Dao seseorang dan membuat mereka lengah. Mata Wang Lin berbinar sebelum menyingkirkan ketiga bola kecil itu. 7 hari hampir habis. Jenderal Iblis berkata bahwa seseorang akan membawaku ke barak. Saat Wang Lin merenung, ekspresinya berubah dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke pintu. Tak lama kemudian, suara 13 datang dari luar. "Leluhur, seseorang ingin bertemu denganmu." Ekspresi Wang Lin normal saat dia dengan tenang berkata, "Masuk." Setelah mengatakan itu, pintu dibuka oleh seseorang. 13 dan Hu Pao masuk dengan 1 orang lagi. Orang ini berusia sekitar 40 tahun, dia mengenakan pakaian hitam, sangat kurus, dan saat dia memasuki ruangan, aura dingin menyelimuti sekitarnya. Saat dia memasuki ruangan, pandangannya tertuju pada Wang Lin, yang sedang duduk di tempat tidur. Setelah memeriksa Wang Lin, dia menggenggam tangannya dan berkata, "Salam, Komandan Wang." Wang Lin menyentuh tasnya dan token hijau dengan cepat muncul di tangannya. Dia melemparkan token ke depan. Pelayan tentara menangkap token itu, melihatnya dengan hati-hati, mengangguk, dan mengembalikannya.
Kemudian dia menggigit bibirnya dan menarik udara. Segera, formasi berwarna merah darah terbentuk di udara. Formasi ini terlihat sangat rumit, tetapi Wang Lin dapat melihatnya sedikit. Wang Lin mengambil kembali token itu dan dengan lembut berkata, "Transfer array." Pelayan tentara mengangkat matanya untuk melihat Wang Lin dan berkata, "Komandan Wang adalah orang duniawi, ini memang transfer array. Namun, ini berbeda dari susunan transfer kultivator Anda, itu dibuat oleh Kaisar Iblis untuk digunakan untuk transfer tepat." Dengan itu, dia mengambil langkah ke dalam susunan berwarna darah dan menghilang. Hanya kelompok 3 Wang Lin yang tersisa. 13 sangat ditentukan saat melangkah ke dalam barisan. Dia telah menjadikannya tugasnya dalam hidup untuk melindungi leluhur, dan susunan transfer ini sangat aneh, jadi dia mempertaruhkan nyawanya untuk mengintai. Melihat aksi 13, Wang Lin diam-diam mengangguk di dalam hatinya. Dia berdiri dan berjalan ke barisan. Hu Pao mengeluh di dalam hatinya dan segera mengikuti Wang Lin. Pada saat Wang Lin berjalan keluar dari sisi lain dari susunan transfer, dia mendengar raungan yang terorganisir dan menghancurkan bumi datang dari segala arah seperti guntur yang menggelegar. Tertin yang berada di depan langsung kaget dan terpaksa mundur beberapa langkah karena suara itu. Dia sudah terluka dari apa yang terjadi sebelumnya, dan kejutan ini menyebabkan darah di tubuhnya mendidih, memaksanya untuk batuk seteguk darah. Adapun Hu Pao, meskipun dia tidak terluka, tubuhnya tidak sekuat 13. Di bawah serangan itu, energi spiritual iblis di dalam dirinya lepas kendali dan mengamuk di sekujur tubuhnya. Wajahnya benar-benar pucat. Jika bukan karena leluhur ada di sini dan dia tidak ingin membuat leluhur kehilangan muka, dia pasti sudah duduk untuk mengatur energi spiritual iblis di tubuhnya. Namun, semakin dia mencoba menahannya, semakin keras energi spiritual iblis di tubuhnya. Tepat pada saat ini, kekuatan lembut datang dari luar, dan dalam sekejap energi spiritual iblis di dalam tubuh Hu Pao menjadi patuh seolah-olah mereka telah bertemu dengan leluhur mereka. Energi spiritual iblis dengan cepat kembali ke meridiannya dan kembali normal. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dari bahu Hu Pao dan maju selangkah. Untaian energi spiritual surgawi memasuki 13 dan bersepeda sekali di dalam tubuhnya. Tertin merasa tubuhnya menjadi lebih ringan, dan lukanya agak pulih. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin melihat sekeliling dan memeriksa area tersebut. Ini adalah barak yang dibangun dengan batu hitam yang lebarnya sekitar 50 km. Di tepi barak ada tembok setinggi puluhan kaki. Ada fluktuasi energi spiritual iblis di dinding ini, artinya ada mantra yang memperkuatnya. Wang Lin muncul di tengah barak, 100 kaki di depannya berdiri barisan tentara iblis berbaju zirah berdiri tegak. Mereka semua mengeluarkan untaian aura hitam seolah-olah mereka semua adalah dewa iblis. 1000 tentara iblis membuat resimen, dan saat ini 10 resimen berdiri di sana mengelilingi Wang Lin. Gelombang niat membunuh yang kuat dengan cepat menyebar. Niat membunuh 10.000 orang bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan orang normal. Terutama karena semua prajurit iblis ini memiliki setidaknya 30 peringkat energi spiritual iblis. Dan ada orang yang memiliki lebih dari 100 peringkat. Selain semua itu, para prajurit ini semuanya tangguh dalam pertempuran dan telah membunuh banyak orang. Dengan semua pembunuhan yang telah mereka lakukan sampai sekarang, niat membunuh telah ditanamkan ke dalam tulang mereka. Di bawah niat membunuh yang intens ini,
sekelilingnya benar-benar sunyi. Keheningan semacam ini sangat menakutkan. 10.000 pasang mata semuanya terkunci pada satu orang. Lokasi tatapan mereka juga merupakan tempat mereka memusatkan semua niat membunuh mereka. 10.000 tatapan ini tidak lebih lemah dari 10.000 pedang terbang. Wang Lin berdiri di tengah dengan sangat tenang. Satu-satunya hal yang melihat ke belakang pada 10.000 tatapan ini adalah matanya yang dingin. Bab 548. Teror keheningan. Ketika dia keluar dari barisan transfer, 10.000 tentara iblis ini mengaum penuh dengan niat membunuh. Deru kolektif yang dipenuhi dengan energi spiritual iblis ini tidak lebih lemah dari deru seorang kultivator transformasi jiwa. Pelayan tentara mengungkapkan sedikit ejekan saat dia mengeluarkan batuk dan berkata, "Di mana Komandan Sima?" Dengan itu, suara kuda segera terdengar dari kejauhan. Seekor binatang raksasa dengan satu tanduk bergegas mendekat. Binatang itu sangat cepat dan menyerbu seperti gelombang yang menerjang. Ada seseorang yang berdiri di belakang binatang itu. Dia mengenakan baju besi hitam dengan tanda ungu, helm hitam, dan niat membunuh yang kuat datang dari satu-satunya celah di helm untuk matanya. Sebelumnya ketika dia pertama kali melihat Wang Lin muncul, dia mengungkapkan sedikit keterkejutan, tapi itu segera digantikan oleh niat membunuh. Undefined saat orang ini menyerbu langsung ke area tersebut, semua tentara bergerak ke samping untuk membuat jalan baginya untuk menyerang langsung ke Wang Lin. Pelayan tentara melambaikan lengan bajunya untuk menciptakan embusan angin untuk menerbangkan tanah. Lalu dia berbalik ke arah orang berbaju besi hitam itu dan berkata, "Ini adalah komandan yang baru diangkat. Wakil Komandan Sima, apakah Anda tidak akan menyapanya?" Dia sengaja menekankan kata, "Wakil Komandan." Orang berbaju besi hitam memandang Wang Lin dengan ekspresi muram dan dengan dingin berkata, "Sima Yan menyapa Komandan." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat orang itu dan berkata, "Kita sudah bertemu." Sima Yan mendengus dingin dan melepas helmnya. Itu adalah orang berwajah suram dari restoran. Pelayan tentara memiliki pandangan yang tak terduga di matanya saat dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin dan berkata, "Komandan Wang, karena saya telah membawa Anda ke sini, saya harus kembali. Saya masih harus melapor kembali ke Jenderal." Wang Lin samar-samar tersenyum. "Terima kasih, Tuan Pelayan." Pramugari itu tersenyum dan mengangguk, lalu dia mengambil satu langkah lagi dan berjalan ke barisan. Setelah dia pergi, seluruh barak benar-benar sunyi, hanya suara nafas yang terdengar menggema di daerah itu. Sima Yan dengan dingin menatap Wang Lin dan berkata, "Semua 10.000 tentara lapis baja hitam selain 6 yang tidak sadarkan diri dan tidak bisa bangun ada di sini." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat ke arah tentara iblis. Apa yang dia lihat adalah permusuhan dan penghinaan. Matanya menjadi dingin saat dia berkata, "Kalian semua bisa pergi. Tidak ada tentara iblis yang bergerak 1 inci pun." Semua tatapan mereka tertuju pada Sima Yan. Selama Sima Yan tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka tidak akan mendengarkan siapapun, bahkan jika orang itu adalah komandan yang baru diangkat. Wang Lin bahkan tidak melihat tentara iblis di sekitarnya dan langsung berjalan melewati 10 resimen. 13 dan Hu Pao dengan cepat mengikuti. Ekspresi mereka suram dan mereka tetap diam. Ketika mereka bertiga pergi, tawa datang dari 10.000 tentara iblis. Tawa ini dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Hanya Sima Yan yang tidak tertawa. Dia sedikit mengernyit.
Dia tidak tahu banyak tentang komandan baru, tetapi dia tahu bahwa jika dia berada dalam situasi ini, dia pasti tidak akan bisa pergi dengan tenang tanpa membuat keributan. Sima Yan mengerutkan kening dan berkata, "Kalian semua bisa pergi dan terus berlatih." Meskipun suaranya rendah, di telinga para prajurit iblis, itu seperti guntur. 10 resimen dengan cepat berpisah dan memulai latihan mereka. Di kamp tentara, selain deretan barak, ada sebuah rumah yang sangat sederhana, namun ada formasi yang melindunginya. Ada bendera hitam besar di sebelah rumah, dan di bendera itu ada nama, Sima, yang disulam dengan benang emas. Jelas bahwa rumah ini adalah tempat tinggal Sima Yan. Di samping rumah itu ada puing-puing bangunan. Jelas ada bangunan lain di sini sebelumnya. Hu Pao melihat segala sesuatu di hadapannya, dan setelah mendengar tawa datang dari belakangnya, dia dengan marah berkata, "Leluhur, tentara iblis ini sudah keterlaluan." Ekspresi Wang Lin masih tenang saat dia berkata, "Jangan ganggu mereka. Karena tidak ada tempat bagi kami untuk tinggal, kami hanya akan berkultivasi di luar." Dengan itu, dia menemukan area kosong dan duduk untuk berkultivasi. Hu Pao dengan paksa menahan amarahnya saat dia dengan dingin menatap tentara iblis yang berhamburan. Dia mendengus dingin saat dia berjalan ke kiri Wang Lin dan duduk untuk menjaganya. Meskipun ekspresi 13 suram, matanya sangat tenang. Dia bahkan tidak mau repot-repot memikirkan penghinaan yang ditunjukkan oleh tentara iblis. Dia hanya tahu bahwa selama Wang Lin mengucapkan kata itu, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu bahkan jika itu akan mengorbankan nyawanya. 13 duduk di sebelah kanan Wang Lin, lalu dia menutup matanya dan mulai mengolah metode pemurnian tubuh klan iblis raksasa. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, itu adalah waktu malam. Sepanjang hari ini, teriakan dari tentara iblis di kamp tentara tidak pernah berhenti. Pelatihan mereka mengandalkan pertarungan nyata antara satu sama lain dan difokuskan pada penggunaan formasi dalam pertempuran. Prajurit iblis sesekali yang melewati Wang Lin menatapnya dengan rasa jijik yang kuat. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali selama ini. Dia seperti air di dalam sumur, di mana tidak ada gelombang yang bisa dimulai. 13 terus menyalin Wang Lin dan terus berkultivasi. Meskipun riak muncul beberapa kali di dalam hatinya, semuanya ditekan secara paksa olehnya. Hu Pao adalah satu-satunya yang tidak bisa tetap tenang sama sekali. Dia dengan dingin menatap setiap prajurit iblis yang lewat. Tidak hanya ekspresi Wang Lin yang tenang, hatinya juga tenang. Dia tidak terburu-buru untuk menguasai tempat ini dan malah mengamati mereka semua. Meskipun matanya tertutup, dia telah menyebarkan indera ilahi dan dengan hati-hati mengamati setiap orang dari 10.000 tentara di sini. Setiap resimen 1.000 orang memiliki seorang pemimpin, dan mereka semua adalah orang kepercayaan Sima Yan. Adapun 6 prajurit di restoran, meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, mereka semua adalah orang-orang penting di sini. Alasan dia tidak segera bertindak adalah karena dia memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan ketentaraan di negara-negara tersebut. Dia mendapatkan pemahamannya dari ingatan Lou Yun. Kesembilan negara di sini semuanya mengikuti hukum militer dan sangat berbeda dari dunia kultivasi. Kecuali kultivasi Anda cukup kuat untuk melawan Kaisar Iblis, Anda harus mengikuti hukum negara jika Anda ingin meminjam kekuatan mereka.
Semua orang asing yang datang ke tanah roh iblis pertama-tama harus berintegrasi ke salah satu dari 9 negara dan mendapatkan komando atas pasukan. Itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan pijakan di sini. Jika Anda sendirian dan Anda bertemu seseorang dengan puluhan ribu tentara iblis di bawah komando mereka, bahkan tidak perlu bertarung dalam pertempuran itu. Meskipun tingkat kultivasi prajurit iblis ini tidak tinggi, sekelompok dari mereka sangat kuat. Juga, tentara iblis ini berspesialisasi dalam formasi. Mereka memiliki formasi yang sangat misterius dan aneh yang memungkinkan mereka membuat orang lengah. Terlebih lagi jika seseorang membunuh terlalu banyak tentara iblis, komandan utama, seseorang yang hampir sekuat Jenderal Iblis, akan muncul. Pada saat itu, seorang kultivator tunggal tidak akan bisa mendapatkan pijakan di negara itu. Pada saat itu, mereka hanya dapat melarikan diri dengan cepat ke negara berikutnya. Jika mereka terus bertindak seperti ini, mereka akan terpaksa melarikan diri dari satu negara ke negara lain sampai sulit bagi mereka untuk pergi kemanapun di negeri roh iblis. Mereka hanya dapat menemukan tempat yang terisolasi untuk berkultivasi, tetapi kemudian mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan jasa militer dan tidak ada kesempatan untuk bergabung dengan iblis kuno. Semua ini menyebabkan semua pembudidaya yang masuk ke tempat ini mencoba mendapatkan posisi di suatu negara. Akibatnya, Wang Lin harus mematuhi hukum militer. Jika dia melanggar hukum militer, dia akan kehilangan segalanya. Wang Lin sangat jelas tentang ini. Jika dia bertindak tanpa berpikir, akan sulit menghindari pembunuhan saat mencoba menguasai pasukan. Juga, setelah tentara iblis ini mengakui seseorang, bahkan jika dia membunuh orang itu, mungkin tidak mungkin untuk menguasai mereka. Pada akhirnya, dia akan melanggar hukum militer, gagal menguasai pasukan, dan hanya bisa menyerah. Banyak pembudidaya yang kuat gagal pada langkah ini. Dari ribuan orang yang masuk, setelah serangkaian penyisihan, hanya beberapa orang yang bisa mendapatkan pijakan. Beberapa pembudidaya memiliki temperamen yang sangat buruk. Ketika mereka bertemu dengan tentara iblis yang membangkang, mereka langsung menyerang mereka. Namun, dibandingkan dengan tentara iblis, para pembudidaya adalah orang asing, jadi Kaisar Iblis tidak menyukai mereka. Inilah mengapa setiap kali orang asing mengambil posisi, ada hukum militer tambahan. Jika satu orang tidak patuh, itu salah orang itu, tetapi jika 10 orang tidak patuh, maka itu salah komandan. Penafsiran 10 orang sangat kabur, itu bisa berarti unit 10 orang atau 10 orang individu. Itu sebabnya Wang Lin tidak terburu-buru. Dia seperti seorang pemburu menunggu. Menunggu kesempatan. Kesempatan baginya untuk bertindak untuk menyelesaikan seluruh situasi. Waktu berlalu dengan cepat. Wang Lin telah berkultivasi di area terbuka ini selama 3 hari. 13 masih tenang. 2 hari yang lalu, Wang Lin memberinya sebuah batu giok dan menyuruhnya untuk menghafal isinya. Dia saat ini masih menghafal isi giok. Namun, selama 3 hari ini, kemarahan Hu Pao terus meningkat. Semakin banyak tentara iblis memperlakukan mereka seperti mereka bukan siapa-siapa. Di mata mereka, komandan baru mereka sebenarnya tidak banyak. Namun, Sima Yan menjadi lebih waspada. Dia masih merasa ada yang tidak beres, karena komandan baru itu benar-benar di luar dugaannya. Dalam 3 hari ini, dia tidak hanya tidak ikut campur dalam masalah apapun yang berkaitan dengan Kam, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun.
Dia hanya duduk di sana berkultivasi seperti dia sudah mati. Jika bukan karena salah satu dari mereka terus-menerus dipenuhi amarah dan menjadi semakin jengkel setiap hari, Sima Yun akan semakin waspada. Dia tidak takut Wang Lin berakting, menjadi marah, atau ikut campur dalam urusan Kam. Dia siap untuk semua situasi ini. Dia akan membuat Wang Lin terlihat buruk atau mengusirnya dari tempat ini. Apa yang dia takutkan adalah keheningan yang tidak bisa dia lihat. Apa sebenarnya yang dipikirkan komandan baru ini? Sima Yan saat ini ada di rumahnya, dan di bawahnya duduk 8 orang. Kedelapan orang ini semuanya adalah pemimpin resimen. Seorang pria yang sangat kekar dan botak di antara 8 berkata, "Tuan Komandan, Su Yu dan Zhou Kai memiliki sedikit interaksi dengan kami. Sekarang Lord Commander telah memanggil semua orang untuk rapat, mereka belum datang." Apa yang Tuhan pikirkan? Orang ini mengenakan baju besi hitam dan memancarkan rasa keagungan. Ada tato kalajengking di kepalanya yang botak. Kalajengking ini sangat aneh, itu tampak seperti hidup dan membuat orang merasa tidak nyaman. Sima Yan menggosok pelipisnya. Masing-masing dari 3 hari ini berlalu seperti 1 tahun baginya. Semakin diam Wang Lin, semakin kuat dia merasa krisis akan datang. Sima Yan berkata, dengan nada serius, "Kita akan membicarakan keduanya nanti. Saya memanggil kalian semua ke sini untuk mendengar pendapat kalian tentang komandan yang baru diangkat. Kita semua berada di pihak yang sama, jadi ungkapkan pendapatmu." Bab 549. Menampilkan kekuatan. Pendapat seperti apa yang bisa kita miliki? Orang itu sia-sia, jadi tidak perlu repot dengannya. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan, dan dia memandang rendah komandan baru di dalam hatinya. Tepatnya, dia tidak akan pernah menganggap orang asing layak. Pemimpin resimen Sun salah di sini. Komandan baru ini mungkin orang yang sangat menghitung. Untuk dapat tetap diam dan tidak melakukan satu hal pun bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang normal. Kata seorang lelaki tua berambut putih di antara mereka. Meski orang ini sudah tua, armor hitam membuatnya terlihat sangat tenang dan stabil. Pemimpin resimen Sun mendengus dingin dan berkata, "Kamu terlalu ribut. Belum diartikan setiap orang memiliki pendapat tentang Wang Lin, tetapi pada akhirnya tidak ada keputusan terpadu yang dibuat." Sima Yan menggosok pelipisnya dan berkata, "Oke, kalian semua ingat untuk tidak secara aktif memprovokasi orang ini. Aku hanya tidak percaya dia bisa diam lama. Selama dia yang memulainya, kita punya cara untuk menghadapinya." Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, Wang Lin telah berkultivasi selama setengah bulan di kamp tentara. Dalam setengah bulan ini, Wang Lin tidak melakukan apapun, dia hanya duduk di sana dan diam-diam berkultivasi. Kamp tentara tampaknya telah menjadi tempat budidayanya. Hati 13 juga menjadi tenang saat dia berkultivasi dengan Wang Lin. Namun, kemarahan Hu Pao terus meningkat. Jika bukan karena dia khawatir tentang pendapat Wang Lin, dia pasti sudah mengeluarkan bendera jiwanya dan melakukan pertempuran hebat. Keheningan Wang Lin menyebabkan penghinaan di mata 10.000 tentara iblis meningkat. Wang Lin tidak peduli tentang semua ini. Pada hari ini, resimen yang dipimpin oleh pemimpin resimen Sun melewati Wang Lin saat mereka sedang berlatih. Pemimpin resimen Sun tidak menyembunyikan penghinaan dan penghinaan yang dia miliki untuk Wang Lin, dia memandang rendah komandan baru dari lubuk hatinya.
Sekarang dia lewat, dia hanya bisa meludah dan berkata, sampah. Resimen itu melihat ekspresi dan tindakan pemimpin mereka dan mulai tertawa. Tawa mereka dipenuhi dengan penghinaan. Pada saat ludah itu mendarat di tanah, Wang Lin membuka matanya. Matanya tenang dan suaranya bahkan lebih tenang saat dia berkata, "Pemimpin Resimen Sun, apa yang kamu katakan?" Pemimpin Resimen Sun terkejut. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin berbicara dalam waktu setengah bulan. Dia mencibir di dalam hatinya dan berkata, dengan jijik, "Aku bilang kamu sampah." Suaranya dipenuhi dengan kesombongan, tapi bahkan sebelum dia selesai berbicara, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia mengungkapkan senyum yang menggugah pikiran. Tangan kanannya bergerak seperti kilat dan mengulurkan tangan, menyebabkan kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul. Tubuh pemimpin Resimen Sun segera ditekan oleh kekuatan tak terlihat ini dan diseret ke arah Wang Lin tanpa ada kemampuan untuk melawan. Ekspresi pemimpin Resimen Sun segera berubah dan dia berusaha melawan. Tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, bahkan ketika dia menggunakan semua energi spiritual iblisnya, itu sia-sia. Kekuatan yang menekannya seperti baja dan meremasnya semakin keras. Tubuhnya langsung terbang ke arah Wang Lin dan lehernya tersangkut di tangan Wang Lin. "Kamu!" Darah dengan cepat mengalir ke kepalanya dan wajahnya menjadi sangat merah. Tangan di pantatnya seperti pintu kematian yang menjebaknya di sana. Bahkan dalam situasinya saat ini, dia melotot untuk menatap Wang Lin. Dia tidak percaya orang ini berani membunuhnya, tapi sekarang dia takut pada kultivasi Wang Lin. Wang Lin membuat satu gerakan dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Bahkan Komandan Sima tidak akan mampu melakukan hal seperti ini. Melihat pemimpin resimen mereka tertangkap, 1.000 tentara iblis itu tiba-tiba bergerak dan menyerbu ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berkata, 13, ucapkan hukum militer ke-8 negara setan langit. 13 telah menghafal isi batu giok. Sekarang Wang Lin telah mengajukan pertanyaan, dia dengan cepat berkata, mereka yang memberontak melawan atasan mereka, bunuh. Tubuh pemimpin Resimen Sun bergetar, dan perasaan buruk muncul di hatinya. Dia ingin berbicara, tetapi dengan tangan Wang Lin menutupi tenggorokannya, dia tidak dapat mengeluarkan kalimat lengkap. Mata Wang Lin sangat dingin saat dia mengungkapkan senyuman yang menakutkan. Dia tiba-tiba menerapkan banyak kekuatan ke tangan kanannya, dan dengan retakan, leher pemimpin Resimen Sun dihancurkan oleh Wang Lin bahkan sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, Wang Lin menyebarkan energi spiritual surgawi seperti orang gila ke dalam tubuh orang ini, menghancurkan kultivasi orang ini. Bahkan sampai saat kematiannya, pemimpin Resimen Sun masih diliputi rasa tidak percaya. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa komandan yang baru diangkat akan berani membunuhnya. Memegang tubuh, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, kemudian untaian energi spiritual iblis keluar dari pemimpin resimen dan diserap oleh Wang Lin. Semua ini terjadi dengan sangat cepat. Pada saat 13 selesai berbicara, Wang Lin membunuh orang ini tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, tentara iblis yang menyerang semuanya berhenti di jalur mereka. Mata mereka dipenuhi dengan kemarahan. Para prajurit iblis yang cerdas dengan cepat mengubah pandangan mereka ke arah Wang Lin. Wang Lin melemparkan tubuh pemimpin resimen Sun ke depan. Dia kemudian dengan dingin menatap tentara iblis dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Tubuh itu mendarat di depan para prajurit iblis.
Setelah melihat wajah bingung pemimpin resimen Sun, kemarahan muncul di hati para prajurit yang dibesarkan secara pribadi oleh pemimpin resimen Sun. Seseorang di antara tentara iblis dengan cepat berteriak dengan marah, "Saudaraku, mari kita balas dendam untuk pemimpin resimen." Setelah kata-kata itu diucapkan, mayoritas tentara iblis mengeluarkan raungan marah. Mereka semua menyerang Wang Lin tanpa ragu-ragu dan melepaskan aura iblis mereka. Di mata mereka, Wang Lin adalah musuh mereka. Mata Wang Lin menjadi lebih dingin dan dia dengan lembut berkata, "Memberontak melawan atasanmu." Dia kemudian mengungkapkan senyum menakutkan. Dia tidak terbang tetapi menamparkan tasnya, mengeluarkan pedang langitnya. Dengan satu ayunan, sinar energi pedang keluar seperti akan membelah langit. Bilah setengah bulan dengan cepat mengikuti dan menyerbu langsung ke tentara iblis. Jeritan segera mulai bergema di dalam area tersebut. Untuk pedang langit, berurusan dengan tentara iblis yang hanya pada tahap formasi inti terlalu sederhana. Dengan satu kilatan, kepala tentara iblis jatuh ke tanah. Kekacauan di sini segera terlihat oleh tentara iblis dari resimen lain, dan pandangan mereka semua tertuju pada pemimpin resimen masing-masing. 9 pemimpin resimen yang tersisa dengan cepat menyerbu dan tentara iblis dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Salah satu dari 9 pemimpin resimen dengan cepat berteriak, "Berhenti." Jika Anda tidak membaca ini di dunia wuxia, Anda membaca di situs bajak laut. Demi keselamatan Anda sendiri, silakan baca di dunia wuxia. 50 km bukanlah jarak yang jauh. Segera, ada awan debu di kejauhan saat 9.000 tentara iblis menyerbu ke lokasi Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat dia membuka tangannya dan energi spiritual iblis dan surgawi di tubuhnya membentuk pusaran. Pada saat ini, energi spiritual iblis dalam ratusan tentara iblis yang terbunuh oleh pedang langit dan pedang setengah bulan meninggalkan tubuh. Kemudian energi spiritual iblis terbang menuju Wang Lin dan diserap olehnya. Energi spiritual iblis sangat kental dan menciptakan pusaran dengan Wang Lin di tengahnya. Ketika 9.000 tentara iblis tiba, Wang Lin telah selesai menyerap energi spiritual iblis. Dia menunjuk ke udara dengan jarinya, menyebabkan pedang langit dan pedang setengah bulan terbang kembali ke arahnya. Pedang langit dan pedang setengah bulan melayang di atas kepalanya dan mengeluarkan getaran tajam. Dalam waktu singkat, lebih dari setengah resimen 1.000 orang pemimpin resimen Sun tewas. 9 pemimpin resimen semuanya mengenakan baju besi hitam dan mendekati Wang Lin. Tatapan mereka langsung tertuju pada mayat pemimpin resimen Sun. 9.000 tentara iblis semuanya menyebar dan mengepung lokasi Wang Lin, dan niat membunuh yang kental segera memenuhi area tersebut. Mereka tidak hanya mengelilingi Wang Lin, mereka menciptakan formasi, dan targetnya adalah Wang Lin. 13 dan Hu Pao segera berdiri dan mata mereka menjadi dingin. Terutama Hu Pao, dia menjilat bibirnya saat dia mengeluarkan semua bendera jiwanya dan dengan dingin melihat sekelilingnya. Wang Lin masih duduk dalam posisi lotus di tanah. Bahkan ketika dia membunuh sebelumnya, dia tidak berdiri. Pada saat ini, meskipun dia dikepung oleh 9.000 tentara iblis, ekspresinya masih tenang, dan dia dengan tenang berkata, "Apakah kalian semua akan memberontak melawan atasanmu?" Hati 9 pemimpin resimen tiba-tiba menjadi dingin. Bekas darah di tanah belum mengering dan masih ada potongan tengkorak yang tergeletak di sekitar. Semua ini segera menyebabkan citra Wang Lin di hati 9 pemimpin resimen berubah.
Setelah mendengar kata-katanya, mereka semua saling memandang dan tidak berbicara. Tepat pada saat ini, raungan marah datang dari kejauhan. Sima Yan bergerak seperti embusan angin yang mengamuk saat dia menyerang. Dia melewati tentara iblis dan segera tiba di tempat kejadian. Melihat pertumpahan darah yang terjadi di sini menyebabkan wajahnya menjadi sangat suram. Dia sedang bermeditasi sebelumnya, dan ketika dia mendengar kekacauan di kamp, dia segera berhenti. Namun, dia tidak muncul tetapi menggunakan teknik rahasia untuk menghubungi pelayan tentara. Dia menunggu sampai Wang Lin dikepung sebelum muncul. Sima Yun berkata, dengan nada serius, "Tuan Komandan, apapun alasannya, setelah Anda membunuh pemimpin resimen Sun, Anda juga membantai tentaranya. Saya tidak akan membiarkan masalah ini pergi." Ekspresi Wang Lin tetap tenang dan dia samar-samar tersenyum. 13. Baca hukum militer ke-13 negara setan langit. 13 dengan cepat melafalkan, mereka yang mengepung kamp militer harus mundur dalam 30 detik. Jika tidak, bunuh. Ucapkan hukum kedua negara setan langit. Menggunakan formasi Immortal Slaying atau di atasnya untuk urusan internal tanpa izin harus dihentikan dalam 20 napas waktu atau itu adalah kejahatan. Ekspresi Wang Lin tenang, dan wajah Sima Yan menjadi lebih suram. Dia segera mengerti mengapa orang ini sebelum dia tidak melakukan apapun selama setengah bulan. Orang ini sedang menunggu kesempatan untuk bertindak sehingga semua orang terjebak dalam bencana. Di antara 9 pemimpin resimen, 3 di antaranya langsung mundur selangkah. Mereka semua saling memandang dan melihat ketakutan di mata masing-masing. Mereka tidak mau terlibat dalam perebutan posisi Panglima. 13. Mulai menghitung waktu. Wang Lin menutup matanya dan tidak lagi menatap Sima Yan. Mata 13 tenang saat dia perlahan berkata, 13 nafas waktu telah berlalu. 16, 15, 14, 13. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.